Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Singgi Jiwa Pamrahayu. Pada kesempatan kali ini, saya beserta anggota kelompok saya akan mempresentasikan proyeksi kebutuhan energi listrik skala provinsi pada Kepulauan Riau, yang mana tugas ini adalah tugas besar manajemen energi yang diampu oleh Bapak Oki Saputra. Kemudian ada beberapa anggota kelompok kami diantaranya yaitu Sri Rahayu Aida Putri, kemudian Ian Torang Hasibuan, kemudian Cahyo Pungkas Anggara, kemudian Iqbal Novemsa, dan Angga Septa Pratama. Baiklah, langsung saja kita akan mulai presentasinya. Next. Baiklah, pada bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh Cahyo Pungkas Anggara. Kepada Cahyo, dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih untuk saudara moderator. Baiklah, saya akan langsung mulai pendahuluan. Energi memiliki peranan penting dalam perkembangan, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan industri, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Jika pengelolaan dan strategi pemenuhan energi kurang tepat dan menyebabkan krisis energi, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Kepulauan Riau memiliki lokasi strategis karena terletak pada jalur perdagangan yang berbatasan dengan Singapura, Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Selat Karimata, di mana luas area Provinsi Kepulauan Riau yaitu 252.601 km persegi. Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, 42 kecamatan, serta 256 kelurahan atau desa dengan jumlah 2.400 pulau besar dan kecil, di mana 40% belum bernama dan berpenduduk, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,2%. Tingkat pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini tentu menjadi permasalahan terutama dalam pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Kepulauan Riau. Proyeksi pemenuhan kebutuhan energi Provinsi Kepulauan Riau ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan energi dari sektor pengguna dan memprediksi kebutuhan energi sampai 5 tahun ke depan. Selain itu, manfaat kajian ini adalah untuk dasar pembuatan kebijakan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun kebijakan penggunaan energi. Sekian pendahuluan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cahyo Pungkas Anggara. Selanjutnya, pada metode yang digunakan pada proyeksi energi kali ini akan dijelaskan oleh Sri Rahayu Aida Putri. Kepada Sri Rahayu, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan bagian metode yang digunakan. Pada studi Long Range Energy Alternative Planning System atau LEAP, model digunakan untuk memetakan sumber energi primer, energi sekunder, dan sektor pemanfaatannya. Dari hasil pemetaan dianalisa keseimbangan energi dari sektor sumber energi dan sektor pemanfaatannya. Selain itu, menggunakan model LEAP, kebutuhan energi tiap sektor sampai 5 tahun ke depan dapat diprediksi. Pada pemodelan ini, sektor pemanfaatan dibagi menjadi 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor transportasi, sektor industri, dan sektor komersial. Adapun alur skematis diagram pemodelan pada LEAP ditampilkan sebagai berikut. Untuk penjelasannya adalah sumber energi primer yang dikonversi menjadi sumber energi lain dikategorikan sebagai energi sekunder. Seperti disebutkan sebelumnya, energi sekunder contohnya adalah CNG, LNG, dan listrik.
dari sisi sektor pemanfaatan energi dikategorikan menjadi 4 sektor, yaitu sektor industri, komersial, rumah tangga, dan sektor transportasi. Next. Asumsi yang digunakan pada pemodelan pada kajian ini, data yang digunakan untuk pemodelan LEAP berupa data sekunder seperti data yang diambil dari data BPS, Badan Pusat Statistik, Provinsi Kepulauan Riau. Data dari Badan Pusat Statistik, kabupaten atau kota di Provinsi Kepulauan Riau, data dari Dinas ESDM, dan data dari Bapeda. Untuk sektor industri diasumsikan untuk industri sejenis mengkonsumsi energi dalam jumlah yang sama. Selain itu, tren pertumbuhan ekonomi diasumsikan linear dan sama tiap tahunnya, yaitu 5,02%. Untuk sektor rumah tangga, transportasi, dan komersial, tingkat pertumbuhan penduduk diasumsikan tren pertumbuhannya linear tiap tahun dari tahun 2010 sampai 2018, yaitu 1,79%, dan tingkat pertumbuhan ini digunakan untuk memprediksi kebutuhan energi sampai tahun 2025. Untuk data sektor energi sekunder, yaitu energi yang digunakan untuk menghasilkan jenis energi lain yang digunakan oleh sektor pemanfaatan, didapat dari data sekunder pembangkit listrik nasional atau PLN, dan beberapa sektor pembangkit swasta, badan usaha, dan pihak terkait seperti ESDM, BPS, dan Bapeda. Dari sisi pemenuhan pasokan atau supply, energi didapat dari jumlah energi yang dihasilkan oleh Provinsi Kepulauan Riau sendiri. Dari luar Provinsi Kepulauan Riau, untuk pasokan energi diasumsikan jumlahnya sama dengan kebutuhan energi Provinsi Kepulauan Riau. Demikian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sri Rahayu atas penjelasannya. Selanjutnya, pada tingkat pertumbuhan penduduk akan dijelaskan oleh Saudara Angga Septa Pratama. Kepada Saudara Angga, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tingkat pertumbuhan penduduk. Penduduk dalam pembangunan mempunyai peran sebagai pelaku dan juga sebagai tujuan. Penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Jumlah penduduk yang besar, diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Masalah utama kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau adalah laju pertumbuhan yang tinggi, penyebaran yang tidak merata, dan migrasi penduduk yang masuk cukup besar. Tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 1,79%. Laju pertumbuhan penduduk yang paling besar terjadi di Kota Batam, yaitu dengan tingkat pertumbuhan 4,72%. Tingkat pertumbuhan penduduk untuk masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2010 sampai dengan 2015 yaitu sebagai berikut. Next. Dari grafik ini, kita dapat melihat Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 2 kota dan 5 kabupaten. Di sini sangat menonjol pada Kota Batam, yaitu penduduknya yang paling banyak terjadi pada tahun 2012 yang mencapai lebih dari 1.200.000 penduduk. Sedangkan dapat kita lihat untuk kota dan kabupaten lainnya hanya di bawah 200.000. Karena itulah Kota Batam menjadi pusat dari Kepulauan Riau. Next. Selanjutnya, pemetaan pasokan energi. Pemetaan pasokan energi Provinsi Kepulauan Riau kaya akan gas dan minyak bumi. Namun dari data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, produksi minyak bumi dan gas menurun tiap tahunnya. Tahun 2013, produksi minyak bumi Provinsi Kepulauan Riau mencapai 13.860.000 barel. Selanjutnya di tahun 2014 dan 2015, produksi minyak bumi Provinsi Kepulauan Riau menurun menjadi 12.236.000 barel dan 10.179.000 barel. Produksi energi Kepulauan Riau
ini digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dan untuk ekspor. Next. Dari grafik tersebut dapat saya jelaskan produksi gas bumi pada tahun 2012 mencapai 6,28, sedangkan pada tahun 2015 hanya mencapai 5,63. Sedangkan untuk minyak mentah pada tahun 2012 Kepulauan Riau memproduksi mencapai 2,51, sedangkan pada tahun 2015 hanya mencapai 1,43. Dari grafik tersebut dapat kita simpulkan bahwa produksi dari Kepulauan Riau untuk kebutuhan sendiri dan ekspor menurun tiap tahunnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Angga. Selanjutnya, pada pemetaan kebutuhan energi akan dijelaskan oleh Saudara Ian Torang. Kepada Ian Torang, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator yang mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang pemetaan kebutuhan energi. Boleh kita ketahui, kebutuhan energi meningkat tiap tahunnya, terutama untuk sektor rumah tangga. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi atau 5,02% di Provinsi Kepulauan Riau, mendorong pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Konsumsi energi sektor rumah tangga tahun 2015 sebesar 29%. Konsumsi energi rumah tangga ini berupa minyak tanah dan LPG, di mana kebutuhan terhadap LPG meningkat tiap tahunnya. Next. Baik, pada grafik yang tertera, saya ingin menjelaskan yaitu konsumsi energi sektoral. Pada transformasi 2012 hingga 2015 mencapai 0,42, dan pada rumah tangga dari 2012 yaitu 0,25 sampai 2015 mencapai 0,50. Selanjutnya pada komersial pada 2012 mencapai 0,19 dan sampai pada 2015 mencapai 0,36. Selanjutnya dan terakhir pada industri. Pada industri pada 2012 hanya mencapai 0,43 sampai 2015 mencapai 0,44. Selanjutnya. Dari data tersebut, didapat laju pertumbuhan konsumsi energi untuk sektor transportasi sebesar 3,8% pada tahun 2012 sampai 2014. Sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan konsumsi energi untuk sektor transportasi sebesar 7,2%. Hal ini disebabkan kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau bergantung pada perekonomian global, di mana perekonomian global sedang turun pada tahun 2015. Untuk sektor rumah tangga, tingkat pertumbuhan konsumsi energi dari tahun 2012 hingga 2015 adalah 7,5%. Sedangkan tingkat pertumbuhan konsumsi energi untuk sektor komersial dan sektor industri bertambah sebesar 5,4% dan 1,5%. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ian Torang. Selanjutnya pada analisa pemenuhan energi akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal Novemsa. Kepada Iqbal Novemsa, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator telah mengizinkan saya untuk berbicara. Di sini saya akan membahas mengenai analisa pemenuhan energi. Pemenuhan kebutuhan energi mempertimbangkan sisi pasokan, yaitu suplai energi yang tersedia dan kebutuhan energi. Provinsi Kepulauan Riau menghasilkan migas atau biasa kepanjangannya disebut yaitu gas
dan minyak, tapi tidak menghasilkan batu bara. Jadi pada Kepulauan Riau ini dia sangat banyak menghasilkan minyak dan gas. Tetapi pada Kepulauan Riau ini dia tidak ada menghasilkan batu bara dan hanya sedikit menghasilkan EBT atau sebuah EBT itu adalah energi yang baru terbarukan. Untuk pemenuhan kebutuhan energi selain gas dan minyak bumi didapat dari luar provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2025 kebutuhan energi Kepulauan Riau sebesar 2,40 MTOE atau million tons oil equivalent, di mana kebutuhan energi paling besar oleh industri sebesar 0,98 MTOE. Sedangkan sektor rumah tangga sebesar 0,51 MTOE. Berdasarkan kategori jenis bahan bakar mineral, proyeksi kebutuhan energi paling besar tahun 2025 adalah bahan bakar natural gas sebesar 0,98 MTOE, yaitu natural gas ini adalah gas alam. Bisa kita lihat dari penjelasan ini bahwa pada Provinsi Kepulauan Riau itu mengalami peningkatan, yaitu paling pesat pada industri, yaitu sebesar 0,98. Di sini industri memiliki sebagai sektor tertinggi penggunaan energi. Selanjutnya, dengan menggunakan data tren pertumbuhan penduduk, yaitu 1,79%, data tren pertumbuhan ekonomi 5,02%, dan data pendukung lainnya. Tingkat pertumbuhan konsumsi energi Provinsi Kepulauan Riau dapat diprediksi hingga tahun 2025. Adapun hasil pemodelan LIP untuk proyeksi kebutuhan energi per sektoral Provinsi Kepulauan Riau hingga tahun 2025 ditampilkan, yaitu pada di bawah ini. Saya akan jelaskan sedikit. LIP ini adalah aplikasi perencanaan atau perhitungan yaitu kebutuhan energi listrik di masa depan. Ya, kita sebagai manusia yaitu harus menganalisa kebutuhan energi kita ini harus bisa cukup untuk anak cucu kita. Selanjutnya itu kita akan membahas pada sektor tabel, yaitu ada beberapa 4 sektor, yaitu sektor residensial, industri, transport, dan komersial. Untuk sektor residensial ini kita bisa lihat ya, pada tahun 2013 itu 0,28 MTOE. Pada tahun 2025-nya yaitu meningkat menjadi 0,51. Di sini kita lihat bahwa dari sektor industri bahwa sektor industri itu memiliki peranan yang paling tinggi, yaitu menggunakan sebuah kebutuhan energi, yaitu pada tahun 2025 dia mencapai 0,98%. Kita bisa lihat dari tabel ini, dari residensial ini adalah sektor rumah tangga, industri ini seperti pabrik-pabrik atau PT-PT yang lainnya, dan transport ini adalah seperti penggunaan transportasi atau energi-energi yang menggunakan alat-alat transportasi. Komersil ini adalah dari sektor komersial. Nah, selanjutnya ya ini mengenai tabel ini kita bisa lihat bahwa pada tahun 2013 sampai 2018 peningkatan ini tidak terlalu pesat pada setiap sektor. Tetapi pada tahun 2019 kita bisa lihat sampai tahun 2025 prediksi ini sangat meningkat, yaitu paling tinggi pada tahun 5 tahun yang akan datang, yaitu pada tahun 2020 sampai tahun 2025 itu mengalami peningkatan kebutuhan energi. Ini terjadi karena penggunaan energi yang sangat pesat, yaitu karena pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia, termasuk di Kepulauan Riau. Selanjutnya pada tahun 2025 kebutuhan energi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 2,40 MTOE, di mana kebutuhan energi paling besar
oleh industri. Itu yang saya jelaskan tadi. Sedangkan sektor rumah tangga sebesar 0,51 MTOE. Berdasarkan kategori jenis bahan bakar, proyeksi kebutuhan energi paling besar tahun 2025 adalah bahan bakar natural gas yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, pada isu utama permasalahan terhadap pembaruan energi adalah yaitu yang pertama availability, accessibility, affordability, dan sustainability, yaitu biasa disebut dengan 3AIS. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu penghasil gas bumi dan minyak bumi terbesar di Indonesia. Ketersediaan gas bumi dan minyak bumi relatif lebih mudah didapatkan daripada batu bara dan energi baru terbarukan, sehingga untuk primary supply pasokan utama Provinsi Kepulauan Riau menggunakan gas bumi dan minyak bumi. Akan tetapi ketersediaan gas bumi dan minyak di Provinsi Kepri atau Kepulauan Riau menurun tiap tahunnya, sehingga perlu dilakukan diversifikasi energi, terutama beralih ke energi terbarukan. Selanjutnya yaitu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Iqbal. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari proyeksi energi yang telah kami lakukan, di mana laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 1,79% tiap tahunnya, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,02%. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan peningkatan konsumsi energi tiap tahunnya. Secara sektoral, pertumbuhan konsumsi energi didapat untuk sektor transportasi, rumah tangga, komersial, dan industri adalah sebesar 3,8%, 7,5%, 5,4%, dan 1,5%. Di mana sektor paling besar yang mengkonsumsi energi adalah sektor rumah tangga dan sektor industri, yaitu 29% dan 26% dari 1,73 MTOE. Dari hasil proyeksi didapat kebutuhan energi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 sebesar 2,4 MTOE. Dengan pengguna paling besar adalah sektor industri, yaitu 0,98 MTOE. Dan kategori jenis bahan bakar yang paling banyak digunakan adalah natural gas. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili dari anggota kelompok saya mengucapkan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.